kita mulai kenalan dari mahasiswa sekalian. Silakan dari sana. Ibu. Pertama, saya terima kasih kepada
jadinya pakai apa ya? Kita bagaimana? Nomor 5 PP Kelurahan Cawang Kecamatan Medan Perjuangan Kota Depok. Kenapa kalian memilih tempat kedudukan ini? Sejauh ini udah tugas saya pada kamu dekat dari
menjamin hak ini adalah panti asuhan. Karena panti asuhan bukan hanya tempat untuk memenuhi hak anak, tetapi juga tempat untuk membentuk karakter dan kesadaran kewarganegaraan. Di Indonesia, panti asuhan di Indonesia ini ada dibawa dan pengamatan dinas sosial berdasarkan data dari Biro Statistik pada tahun 2006. Jumlah anak terlantar pada usia 8 sampai 12 tahun itu sekitar 2,8 juta jiwa. Jumlah anak yang balita itu ada sekitar 518.000 jiwa. Bahkan jumlah anak yang ada yang salah atau ada yang salah itu ada sekitar 182.000 jiwa, dan jumlah anak yang berjalanan itu ada sekitar 232.000 jiwa, sedangkan jumlah anak meninggal itu ada sekitar 490 jiwa. Nah, jadi di Indonesia itu implementasi dalam aspek pendidikan politik pada aspek itu masih mengalami masalah seperti fenomena yaitu di mana kurangnya pemahaman anak atau warga negara tentang hak konstitusional warga negara serta kurangnya partisipasi. Karena mereka tidak tahu apa sebenarnya peran mereka di dalam pendidikan politik. Lalu di Sumatera Utara itu terjadi fenomena di mana ketidakpahaman akses pendidikan politik, lalu ada minimnya kualitas pendidikan politik, serta kurangnya ruang diskusi. Ini makin memperburuk situasi yang terjadi di panti asuhan Al-Jamiatul Nuwasiyah di Kota Medan. Nah, jadi dengan hasil observasi kami yang pertama kali dilakukan di panti asuhan Al-Jamiatul itu masih terjadi beberapa permasalahan seperti di mana pemahaman anak panti terkait tentang konstitusional itu sangat minim. Jadi kami ingin mengetahui lebih dalam bagaimana implementasi aspek-aspek pendidikan politik di panti asuhan Al-Jamiatul ini. Ada membahas mengenai peran generasi tersebut. Tapi kalau tidak langsung dimasukkan dari ilmu dan seseorang tersebut ke terus kalau kalian sudah tidak punya dari ilmu terus jadinya dari dulu lah pembatasan masalah adalah datanya saya dapatkan dari jurnal. Iya. Dari Simulika pada tahun 2023. Dari jurnal yang ditulis oleh Simulika tahun 2023. apa organisasi Simulika pada tahun 2023. siapa?
sosial. Tadi kan ada jelas. Siapa yang ngerjain ini? Siapa yang Nah, ngerjain? yang dipermasalahkan, kenapa kalian tidak langsung ambil sumbernya itu dari Biro Pusat Statistik tadi? Kenapa harus dari seminar kalian? Siapa? Karena gini, apa yang dia seminar kalian tadi ya, kita nggak tahu seminar kalian, tapi kita nggak tahu itu benar apa enggak. Siapa tahu dia salah buat contohnya gitu. Apa dari sini? Nah, kalau bisa ada salah buat, kemarin sekarang harus ambil dari BPS-nya yang resmi, tapi sumbernya itu dari BPS. Jangan diambil yang tahun 2006 itu permasalahan apa yang tahun 2006. Apa kita sama-sama ya? Ini 2021 saya dapat. Ini dari mana? Ada dapatnya? Adalah yang bisa bantu temannya menjelaskan. Pengen tahu soal dari semua laporan ini kan Bu. Tapi kan gini ya, sebagai ya, dari situ nggak kayak gini isinya. Lanjut. Ini fokus jadi tahu ini. Tapi yang terdahulu itu ditulis di mana? Itu biasanya kan kita laporan. Terdahulu. Terus di mana sih seharusnya? Tinggal seperti yang kedua. Kenapa masuk bisa ini satu? Tugasnya Di mana kalau tahu? kalau bisa ngomong praktisnya kayak gini sini ya. Dua. Bukan apa bukan satu persisnya. Ada dua. Misalnya tulisnya pakai masker. Tugas dari Satu oleh CP, atau dari lihat dari kemudian yang kedua. Kalau ada, iya, kalau ada kalimat kalian yang kayak gini. ada
Sedikit sih paling tampilan aja gimana hak anak juga. Tadi kan bahas hak anak, nah coba masukkan hak anak itu apa aja.
TikTok. Ada yang ikut TikTok? Ada nggak? Ah, nggak ada di sini TikTok. Nggak ada TikTok di sini. Apa lagi? Ada TikTok. TikTok. Ada Instagram, Facebook, Twitter, Jadi dari saya, terus kita kalian kan bahas tentang hak apa lagi? warga Yang tadi negara. zaman ngomong itu. Yes. Radio. Soal warga Apa negara. lagi? Oke. Di sini kalian jelaskan tentang hak warga negara. Sama seperti kelompok sebelumnya, gitu. Permasalahan tetap sama. Di kajian teori. Apa lagi? Coba saya mau Televisi. menjelaskan apa itu hak warga negara. Nggak ada di televisi. Nah, ini. Ada talk show. Hak warga negara. Kamu sebagai warga negara itu apa sih hak? Nah, coba sebutnya lagi. Dan saya sebagai rakyat sama warga negara. Sama nggak? Terima kasih para Bapak Komisi. Selanjutnya setiap manusia itu memiliki hak yang sama baik mana hukum Ya, terus di mana saya Kita lihat buat semua itu hak kita itu dijamin dalam undang-undang atau konstitusi negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Nah, dalam undang-undang itu negara menjamin bahwa setiap warga negara itu wajib dihargai, dihormati, dan diperlakukan sama dalam setiap apapun, misalnya hak untuk hidup, hak untuk makan, pendidikan, hak untuk dibela dari hukum, untuk dalam segala hal. Dan hak itu ada ketika bahkan masih di lahir, Pak. Hak untuk hidup dan hak untuk bertahan hidup juga nanti ada, Pak. empat konsensus nasional ini maksudnya kayak Kalian dijelaskan tentang hak warga negara. Tapi laporan kalian kan dijelaskan apa halnya. Itu yang di laporan kan itu kajian teori kalian itu ada. Ada 5 ya, pendidikan politik, aspek pendidikan politik, hak warga negara, dan dengan politik dalam konteks anak asuh. Nah, berarti ya dalam 4.1.3 di bawah itu hak warga anak. Jadi kita tahu apa hak anak. Anak itu kategorinya berapa sebenarnya? Berapa? Coba ngomong anak-anak dan peran organisasi masyarakat atau yang disebut dengan panas. Usia anak itu dari umur 0 sampai Coba jelaskan berapa? jumlah yang Tahun 17. apa aja? Berapa di sini jumlah kalian? Nanti kalian buat sebabnya hak anak. Apa aja? Ya hak anak lagi hak konstitusional pada anak. Pertama tulisnya apa? Terus kalian jelaskan kategori anak itu seperti apa? Penulisnya Siapa aja yang mendapatkan hak tersebut? Terus jelaskan apa aja hak-haknya. Salah satunya hak mendapatkan pendidikan, juga hak sama dengan hukum misalnya. Karena kalau misalnya pada sini buat tentang politik, misalnya hak untuk memberikan suara contohnya. Nah itu kan udah gak anak lagi. Mereka kan 17 tahun ke bawah masih. Tengok nanti ya di sebelum dari kalian apa kalian bahas tentang itu. Kalau misalnya kalian bahas tentang politik, yang juga kalian partisipasi dalam pemilu, kurang sesuai karena yang kalian sebutkan anak itu kan dari yang 0 masih dikasih kayak 0 tahun sampai 17 tahun. Dan kalau misalnya 17 tahun di bawahnya itu bisa menggunakan hak pilihnya. Jadi kategorinya apa aja hak anak. Oke. Kemudian laporan kalian udah bagus, cuma saya sedikit kecewa. yang pertama Tidak ada kalian apa? dalam kutipannya. Yang tahu. Di sini kalian buat ada hajar, terus menurut Hoiron, kemudian ada Ruslan. Tapi kalian nggak sebutkan kalian dapat dari mana. Nanti tambahkan ya, Bu. Misalnya gini, Ruslan
dalam jurnal ini menjelaskan bahwasanya pendidikan politik adalah bela negara. Oke. Ibu dari saya berikan kepada Oke, waktunya kembali dengan saya. Di bab 3 saya penelitian, jenis penelitian, metode, lokasi dan waktu penelitian. Untuk jenis penelitiannya kalian pakai kualitatif. Coba jelaskan apa alasannya. Coba. Soalnya saat kita berbicara tentang kualitatif, kualitatif itu dari analisis yang angka. Gak usah dibuat lah, pakai tabel lah biar Cuma rapi. kualitatif itu juga dia menganalisis. Institusionalnya dibuat, sini juga. Apa perbedaannya selain memang angka? Sama, tapi kan kita tahu bahwa jadi perbedaannya apa. Banyak hal sih pada masa itu. Nggak tahu. Jadi menjawab kami menggunakan penelitian kualitatif karena kami itu cenderung juga yang mengenai analisis implementasi pemenuhan hak-hak konstitusional negara pada kehidupan internasional. Dan juga kami menggunakan penelitian kualitatif karena tidak ada pengukuran. Tapi sesuai dengan hitungan dan juga penelitian kualitatif kami melakukan secara langsung di lapangan. Jelaskan. Tapi kita jelaskan nih. Di mana dia? Di mana? Coba yang lain. Oke, kalian bilang itu tidak sebenarnya salah tapi tidak 100% benar. Penelitian kualitatif itu kalian gunakan sebenarnya lebih karena ada permasalahan yang kalian gunakan. Coba. Karena penelitian kualitatif itu cenderung pada fenomena sosial. Nah, di sebagai penelitian lah fenomena. Ada nggak fenomena? Apa fenomena? Kalian melakukan penelitian di pantai suara ini. Kenapa? Apa fenomena yang kalian temukan? Apa? yaitu kurangnya hak konstitusional dibuat di hak konstitusional warga negara di Partai Islam tersebut. Kurangnya hak-haknya atau kurangnya implementasi? Apa? Atau kurang komitmen? Apa ini? Kurangnya komitmen. Yang seharusnya memenuhi hak konstitusionalnya siapa? Anak Pancasila saya lah anak Pancasila. Kan seharusnya kalau misalnya berdasar judul kalian kan pemenuhan hak konstitusional pada anak. Siapa yang harusnya memenuhi hak saya sebagai anak? Informasi kepada yang memenuhi hak anak panjang soal itu ialah negara, namun melalui Partai Islam. Oke, negara ataupun pemerintah Indonesia. Kemudian lokasi penelitian yang kami gunakan buat coba melakukan apa itu pengertiannya dan langsung
Sedangkan kalian kan semua orang positif dan mungkin ada yang ingin jalan ke dalamnya, tapi kan yang paling ada ini kalian ingin ya. Coba, kenapa kalian ingin ya? Ada apa di sana? Ada kenapa? Coba. Baru atau pandangan yang berbeda terkait implementasi aspek-aspek ketiga itu Iya, berarti karena memang yang banyak yang meneliti, jadi kan lagi fokus bekerja. Karya kalian ada? Iya, maksudnya berapa? Oh ada ya? Berapa? 1, 2? 1. Apa definisi operasional? Definisi operasional. Definisi operasional variabel kalian kan variabelnya ada satu yang di bagian aspek-aspek pemilihan politik dalam pemilihan konstitusional itu ya kan. Definisi itu apa? Seharusnya yang kalian masuk definisi bagian mana? Contohnya kalian jelaskan apa definisi operasional. Dan kemudian setelah kalian jelaskan apa itu definisi operasional, semua termasuk. Adapun definisi operasional dalam penelitian kami, penelitian ini yaitu tadi kan dua lah, satu karena kita bukan satu ini adalah ini. Jadi kalau variabel penelitian dan definisi operasional itu sama. Kalau misalnya variabel 3 definisi juga sama. Kalau misalnya di variabel 1 definisi juga satu. Itu biasanya yang terlihat dan kuantitas karena dia terlihat dengan variabel x, variabel y. Kalau misalnya kalian kan cuma satu definisi. Kalian pakai 2 jenis data apa aja? Data
sebagai pedoman wawancara kalian. Tapi kalau di penelitian kuantitatif, di situ fungsinya untuk membuat angket atau kuesioner. Kalian buat di sini ada berapa pedoman wawancara? Jadi begini, kalau untuk pertanyaan intifantinya berapa tiga tadi ya? Yang untuk rumus fantinya, intifanti rumus fantinya. Yang untuk rumus fantinya berapa pertanyaan? 5 dikali 5 itu langsung jawaban keseluruhan mereka. Data mentahnya ada di lampiran. Kemudian untuk anak fantinya ada 9. Ada 10. Subjeknya yang di dalam nanti. Kalau nggak ada apa-apa, tanya. Ada itu subjek kami ada itu juga. Ibu, nama dan kata-kata itu. Nggak ada anak kami itu ada 9. Ada tanya apa ya? Tanya wawancara. Enggak ada satu ada 9. Nah, subjek kalian anak pastinya berapa? 7 atau 9? Iya. Nah, 7 itu kalian nanti di bagian lampiran itu jawaban mereka dari 9 pertanyaan. Misalnya ada dari sini Nadila, 9 pertanyaan yang kalian jawab kepada Nadila. Kalian buat jawaban di lampiran. Itu sudah terletak hasil wawancara. Kalau untuk dilanjut ke data ini, karena mereka pedoman wawancara, kalian masukkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semua pertanyaan itu kalian bagi pedoman wawancara. Kemudian di sini kalian buat kan ada yang namanya ini kan instrumen kalian buat dan dia nomor item. Misalnya tadi pertanyaan yang deskriptor yang pertama itu di pedoman wawancara di nomor 2 misalnya kalian buat di nomor 2. Kemudian deskriptor yang kedua misalnya di pedoman wawancara nomor 3 kalian buat nomor 3. Jadi pembaca kami yang baca kami tahu letak pertanyaan kalian ini pedoman wawancara di nomor berapa. Itulah fungsi dari deskripsi tadi. Karena kalian juga nggak buat pedoman wawancara yang kami pun bingung apa yang kalian tanyakan. Itu untuk diperbaikan ya. Kemudian itu saja dari saya. Saya kembali ke Terima kasih kepada Pak Alif.
referensi sana untuk penelitian. Ketika kalian buat di proposal bab 3 itu 7 subjek, maka hasil penelitian kalian itu 7 subjek. Tapi kalau misalnya kalian ketika di lapangan itu ada perubahan, selalu rubah juga proposalnya atau bab 3-nya. Jangan juga diubah. Terus itu ini lagi di lampiran 3, kan ibu-ibu di sini nggak ngerti. Di bawah apa? Jadi bingung. Nah, lampiran 3, di bab 3 7, di bab 4 ada 6. Jadi itu yang mana? Ada berapa? Berdasarkan itu ada 6. Nah, di sini 7 salah. Oke, ditanya subjeknya kami 7 orang nanti. Siapa? Tapi untuk saya juga dulu apa yang Ada nggak di teknik kaitan hubungan dengan data? visi kalian, kaitan Apa dengan ada sama teknik dari wawancara kalian? Ada nggak? Berapa? Ada nggak? Hubungan data ya? 2. Ya, ada. Ada. Hah? Ada. Enggak. Ada nggak keterkaitannya? Reduksi data yang Observasi? ini keterkaitannya dengan wawancara dengan rekan-rekan kalian dan isi wawancara kalian ada nggak? Ada. Semua ada. Gimana keterkaitannya? Mungkin tapi nggak ada buat observasi. Hasil observasinya enggak langsung aja. Penelitiannya Gimana keterkaitannya tadi? langsung kalian penelitian, observasinya nggak ada. Observasinya apa? Jadi jawabku keterkaitan itu tapi menampilkan di divisi ada tiga indikator kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu ada dalam satu indikator ada 3 deskriptor, yaitu aspek kognitif, di afektif juga ada 3 deskriptor, dan di psikomotor ada 3 deskriptor. Nah, di reduksi data itu kami cantumkan Bu, pertama itu mengenai untuk yang hasil wawancara dengan pengurus pasiennya ini akses terhadap pendidikan yang merata. Yang kedua itu akses terhadap program dari pemerintah. Dan yang ketiga itu kesulitan anak dalam kegiatan diskusi. Observasi, wawancara, Itu adalah oke, kita bahas satu-satu. Observasi itu ketika kalian amati, kalian tahu hasilnya apa. kemampuan terhadap hak mereka Bu. Lalu
yang meninggal, jadi mereka tidak ada yang mengurus. Jadi setiap kali libur di sana mereka harus kembali ke kampung halaman, nggak boleh pergi. Coba teknik pembahasan ada kos, ada. Memang terdapat anak-anak yang tidak bergerak yang berada di panti asuhan itu. Namun anak-anak yang panti asuhan itu mereka diantarkan oleh keluarganya. Keluarga ini bukan berarti ayah atau ibu dari mereka. Namun peraturan dari panti asuhan itu menegaskan bahwasanya pada saat di sekolah atau ya masih pernah libur besar mereka diwajibkan untuk pulang ke kampung halaman mereka. Namun kami juga sempat bertanya pada mereka, kenapa mereka disuruh pulang? Ini mereka mau kemana? Nah lalu mereka menjawab bahwasanya pihak panti asuhan itu memastikan bahwasanya anak itu sebenarnya memiliki keluarga dari kampungnya. Namun itu memang tidak bisa bertanggung jawab atas hidup anak itu. Jadi dialihkan ke panti asuhan itu. Jadi maksudnya pulang ke kampung itu ialah ke rumah orang itu. Wali dan sekolah itu mohon maaf kami tidak mendapatkan data. Cuma kami ingin tahu mereka berasal dari keluarga. Coba siapa yang menjadi dari ini atau pulang? Kemarin Itu kan nggak bilang atau pengusaha atau semangat ini. ke pengurus tadi ya. Kami dengan kurang data. Ini mereka gimana? Adanya dari tempat batubara ini. Terus tadinya bilang dari sini juga Pak Mirudin kalau tidak salah. Iya memang banyak dari kota-kota lain yang ke sini. Namun diantar sama walinya. 3.3 tadi. Walinya. Iya. Panti asuhan. Iya Pak. Terus dari panti asuhan itu sebagai wali. Iya. Dan jadi dalam konteksnya itu anak panti asuhan ini agar mendapatkan hak itu tadi Pak, Pak, agar mereka mendapatkan pendidikan, mendapatkan hak sama untuk memiliki pakaian yang sama, lalu memiliki teman dan pendidikan begitu Pak. Untuk mengenai alasan mereka mengapa dipulangkan itu sudah peraturan dari panti asuhan yang tidak bisa mengubah mengenai peraturan juga ini. Udah tadi 3.4 teknik kumpulan data 341 data. Iya, ini Benar Bu. kok dibuat? Sebenarnya panti asuhan ini terdaftar nggak di dinas sosial? Enggak, 342 teknik kumpulan data. Terdaftar Bu. Hal ini dapat dibuktikan bahwasannya dari tahun 2016 sampai tahun 2019 mereka mendapatkan dana bantuan dari teknik sosial di DJ. Enggak. Itu Yang konsep tadi, konsep tadi. Kali ini berubah ke tadi. Sebenarnya ini nggak nyambung. Udah dibuat. Satu ya. Ini kenapa? Ini ada 5. Oke, tadi kan kita masuk kan ke dinas sosial. benar Bu. Dinas sosial ada nggak memberikan bantuan? Ada Bu. Namun sudah terhenti sejak tahun 2019. Jadi tidak terdaftar lagi. Udah tadi Terdaftar juga ada bantuan diterimanya dari kepala desa atau Oke, kumpulan data. atau Kalau misalnya seperti ini tidak ada Bu. Kalau misalnya belum adanya bantuan itu dari atau instansi-instansi yang sebenarnya hanya ingin memberi tidak mewajibkan untuk memberikan bantuan kepada panti asuhan itu. Lalu yang 3.44
kemudian kalau pemeriksaan kalau jadi 3 itu 20 putra 20 putri. Iya, Jadi putri dengan dia kalau kalau ini di perusahaannya 20 putri, 20 putra, jadi total keseluruhan itu 40. rata-rata umurnya rata-rata usia. Rata-rata umurnya itu anak Nggak pakai media. SMP dan SMA. Pakai. Tapi kok 36 tidak pakai 13 sampai Terusnya kan kalau 3 13 sampai 18. misalnya dia Renia, karena dia pribadi, Renia si kakak, Si kakak, bapak, jadi kalau bapaknya. bapak, gitu. kalau pakai jurnal sunat, kalau pakai jurnal itu Apa tetap ada ada pemilu nama satu terus L baru komanya baru satu udah tulis. Baik, terima kasih kepada Ibu Puji. Keterkaitan pemilu dalam perhitungan kami ini lebih ke hak yang diterima atau hak yang diterima oleh anak panti asuhan itu. Jadi kan setiap anak panti asuhan itu dan setiap warga itu kan memiliki hak sama. Salah satu haknya itu ialah hak pemilu yang disuruh memilih dalam pemilihan umum. Makanya pasti masukkan Tidak ada sama penelitian, terus kalian dengan pemilu ada saya. karena kajian kami itu kan mengenai hak-hak teman-teman sampai kepada Indonesia dan warga negara. Pertama kita koreksi buat kita bahas bersama. Kakak dan abang sekalian, ini Tadi bajunya satu berapa? anak 1 sampai total sampai Itu kan iya, itu kan ini berapa di atas? Oke, selanjutnya Berapa deskripsi kan lokasi pakai penelitian. sedangkan Kan kalian di sesuai sini panduan bapak ada dari hak. penilaian Bu. Kalian harus mencantumkan Ini juga peta. kalau misalnya Kalau mau kalian sudah konteks ya cantumkan, anak terus harusnya nilai peta Hafiza kalian 18 tahun ini nggak masuk. Sementara nilai peta Kalian itu tulisan ada anak bisa pada bisa anak. hampir Anak di 5. bawah 17. Ada kayak mana mau? Kalau keluar Nah terus hasil penelitian kalian itu berbicara tentang satu balap nih. dan Bagaimana hak dia itu subjek agar lebih rapi kalian cantumkan dijamin untuk dalam buat konteks untuk memberikan suara. Nah, pertanyaan saya, ini kalian tanya sama mereka dalam konteks mereka sudah memberikan suaranya atau belum? Karena kalau misalnya sudah, nggak bisa karena kalian memilih tentang anak. Sedangkan yang kalian masuk ke sini dalam konteks anak lagi itu udah ya udah kategori dewasa. Selanjutnya, Sudah. setiap ini hitungan reduksi data ini kan dari rumusan masalah kan. Nah, benar yang kalian lakukan, saya juga apresiasi itu. Tapi tolong kalian ini di sini, bukan di sini ya. Oke? Itu juga selanjutnya itu yang salah penulisannya dibagusan. Oke, kita masuk kepada reduksi data. Kalau boleh tahu reduksi data itu apa? Reduksi data itu apa? Oke, nah sekali data mentah yang didapatkan dari lokasi penelitian atau hasil wawancara. Kenapa nomornya Pak? Oke, nah data mentah yang didapat dari hasil wawancara yang untuk menjawab rumusan masalah. Maka itu dari nomor-nomor ini semua menjawab rumusan masalah. Oke, kita masuk apa yang kalian salah dalam reduksi. Nah, di sini mendapatkan data di subjek dalam penelitian. reduksi kalian ada berapa? 6. Ya. Subjek kalian ada berapa? Ada yang didapatkan. 6. Tapi kalian hasil wawancara itu berinya cuma 2. Saya mau bertanya, apakah 2 orang itu, apakah setiap orang itu nggak mendapatkan 6 pertanyaan yang kalian buat di lampiran? Atau bagaimana? Atau saya yang nggak tahu teknik? Ini kan kalian ada buat 6 pertanyaan. Sudah 6 pertanyaan ini Mas, nggak semua yang dijawab subjek itu nggak semua gitu, nggak 6 orang. 6 orang. Kalau 6 orang kenapa 2 Kak? Jadi pertama dari si Raja Buku, kedua si kedua si Raja Buku lagi. Pertama siapa? Pertama si Ahmad Fauzan, kedua si Ari Ramadan, terus yang lainnya nggak menjawab pertanyaan yang pertama.
karena kan di sini subjek kami pertama itu anak SMA kan. Nah, ternyata panti asuhan itu membedakan antara panti asuhan putri dan putra. Jadi kami untuk pengumpulan datanya itu kami ambil hanya yang putri saja. Untuk jumlah dari yang usia 15 tahun tadi, usia 15 tahun sampai 17 tahun itu kalau tidak salah ada 8 yang diantaranya 15 tahun itu tidak akan masuk pada 15 tahun itu kan masuk tergolong ke anak kelas 3 SMP. Jadi kami menghindari umur 16 tahun sampai jadi 15 tahun ini katakan begitu. Dari aspek yang 15 tahun itu ada 2 masih dikategorikan 16 sampai 18 orang. Yang dimana itu yang dimana itu tentang sikap ataupun dari kesimpulan. Nah di situ umur 16 tahun dibaca sudah tahu dan sudah sadar tentang pentingnya konstitusional ini dalam masyarakat pembangunan kenegaraan. Sebelum dikategorikan bahwa dari aspek afektif bahwasanya itu adalah ini sudah cukup baik pada psikomotorik seperti yang dikatakan oleh saudara Pak tadi, yang menyatakan bahwa informasi itu sudah menerapkan mengenai konstitusi nasional tadi. Terlihat bahwasanya informasi itu memiliki beda semua atau ikut serta dalam kegiatan semua seperti kegiatan kurban, terus kegiatan laporan. Nah di situ mereka sudah menerapkan mengenai konstitusi nasional tadi. Bisa disimpulkan bahwasanya pemuda Pancasila 12 tahun dari dilihat dari aspek psikomotoriknya itu sudah baik. Kan tadi mereka sudah paham. Luar biasa kalian itu tidak teman kalian itu sudah cukup membuktikan bahwa kalian sudah benar-benar yang sudah paham ya kita lanjut. Di sini ada atau ada lagi mau menambah di sini memang satu itu kan kalau temuan kan didapat dari rumusan masalah. Ada lagi mau menambahkan belum paham itu lagi ada belum. Tapi setelah mereka ketiga sudah menjawab dengan detail tapi satu lagi belum. Ada yang ingin menambah? Kalau kami melakukan wawancaranya kami jelaskan Dari rumusan masalah. Kalau misalnya di rumusan masalah itu apa sih kalau cantuman di laporan kalian lupa? Kalau di rumusan masalah itu ada identifikasi masalah itu ada 4, maka temuannya lokasi proyeknya beda sama ini. kalau ada di rumusan masalah itu 3, temuannya Berapa itu 3. jumlah lapangan untuk pendidikan? Ada yang mau nambah? Kalau nggak ada ini kita skip aja. Kita langsung masuk ke verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Terus Kak, bisa jawab apa penarikan kesimpulan atau verifikasi data? 5B nomor dan di tanggal 19B Penarikan itu kesimpulan pada atau verifikasi data. Berarti ternyata 3 kali. Kalau tadi kata bukan, itu observasi dari verifikasi data. Verifikasi data itu apa? Terakhir kita harus hampir ya, cuman ya memang benar gimana ya penarikan kesimpulan itu memang dari data yang diolah, tapi lebih tepatnya dari data yang diolah berdasarkan rumusan masalah. Jadi semua kembali ke rumusan masalah. Makanya saya bilang semua dari bab 1 sampai ke 5 itu memiliki keterikatan. Oke, silakan dulu Kak, terima kasih. Nah, verifikasi data ini merupakan yang menjawab dari rumusan masalah yang didapatkan dari pengumpulan data ataupun dari data-data hasil wawancara. Nah, saya mau tahu apa itu apa hasil penarikan kesimpulan kalian atau apa hasil kesimpulan dari data yang kalian dapat? Ada yang bisa jawab? kemudian sebelumnya mereka menekankan pada dari aspek sebagai sudah dikatakan mengenai Pancasila sebagai dasar negara, tetapi menurut kami ada sebagai
nggak ada yang direvisi karena semua nggak disambungkan. sebelumnya Oke, kita masuk ke pembahasan hasil penelitian. sebelum Kalian kalian untuk membahas hasil penelitian itu menggunakan jurnal ya berkaitan dengan penelitian kami itu salah satunya itu ialah jurnal yang menggunakan versi teori apa tidak? pemenuhan hak anak oleh panti asuhan di Kabupaten Jombang pada tahun Kalau dia membahas hasil penelitian menggunakan kajian oleh apa Dina tidak? Abdullah dan kawan-kawan dan yang membedakan penelitian kami itu dengan penelitian sebelumnya itu ialah jurnal itu membahas mengenai bagaimana panti asuhan itu memenuhi hak anak-anak di panti asuhan itu, dan juga hasil dari penelitian itu menemukan bahwasanya panti asuhan itu Pakai memenuhi hak anak. Namun hak yang dipenuhi itu hanya sebatas satu hak fisik dan hak kesehatan. Jadi ketika kalian Dan juga dalam implementasinya juga masih dapat masalah batasan atau hambatan dalam implementasinya. Salah satunya itu ialah keterbatasan pengasuh dan konflik antar anak panti asuhan. Nah, yang beda dengan penelitian itu ialah kami itu meneliti mengenai aspek-aspek pendidikan politik dalam pemenuhan hak kebutuhan dalam negara, dan juga ini fokus kepada bagaimana sebenarnya implementasi dari aspek kalau misalnya kognitif, afektif, dan psikomotorik khususnya di panti asuhan di Kabupaten Jombang. ini menggunakan kajian teori. Kita langsung masuk ke bab 4. Bab 5 kesimpulan. Siapa yang bisa jabarkan kesimpulan kalian di sini? Yang kalian dapat kesimpulan dari jurnal itu kami membahas tentang implementasi dalam penelitian negara bahwa pemuda Pancasila yang peneliti ini memiliki pemahaman dalam segi aspek kognitif yang masih kurang dapat dilihat dari masih ada beberapa anggota yang belum memahami tentang konsensus itu sendiri, dan dari segi aspek afektif aja pemuda Pancasila dikategorikan baik karena sudah melakukan sikap-sikap yang dilakukan tentang konsensus itu, dan ada pun dari segi aspek sudah dikatakan baik karena pemuda Pancasila ini sudah melakukan nyata bahwa melakukan secara nyata mengenai aspek mengenai konsensus nasional seperti serta dalam kegiatan masyarakat. Kedua, mereka belum mendapatkan pengetahuan pendidikan politik di sekolah maupun di panti. kalian menggunakan atau kalian kembali menurut kalian kesimpulan kalian itu berdasarkan hasil penelitian atau dari sebelumnya dari tahun 1 sampai 5. Lalu ada aspek afektif. Pada aspek afektif ini Hasil penelitian. Iya benar, hanya hasil menunjukkan bahwa penelitian. Kita ulas lagi. Verifikasi itu kan kesimpulan juga kan? Terus apa bedanya sama bab 5? Bab 5 juga menunjukkan kesimpulan. Bedanya apa? Siapa yang tahu? Verifikasi bab 4 itu kan kesimpulan. Bab 5 juga kesimpulan. Terus bedanya apa? keberadaannya, lalu mereka juga Iya, benar sekali. Kalau di bab 5 kesimpulan itu dari keseluruhan. Itulah bedanya kakak bab 4. Bab 4-nya itu kesimpulan yang verifikasi data itu kan. Kalau verifikasi data hanya kesimpulan dari hasil penelitian. Tetapi kalau di bab 5 kesimpulan dari keseluruhan. Bahkan dari bab 1 juga kami masukkan, bab baca-baca apa yang perlu dimasukkan, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Oke? Itulah bedanya. Oke? Sekian, terima kasih. Semoga apa yang kakak
dalam pemenuhan hak-hak konstitusional negara pada anak SMA yang ketiga. Dan yang ketiga itu yang terakhir ada aspek motorik dalam pemenuhan hak-hak konstitusional negara pada anak SMA di panti asuhan Kesalahan yang telah diberikan oleh Dewan Penguji, kami mewakili mengucapkan terima kasih. Oke, ya, baik.
sudah terpenuhinya aspek di mana aspek ini menunjukkan kalau misalnya di pada SMA itu sudah berjalan dengan baik, sudah adanya kerjasama, dan keadilan di dalam SMA itu. Namun masalah lagi ada pada aspek psikomotorik. Terdapat saudari Hafiza yang tidak memiliki akses terhadap pembuatan KTP dan mengikuti serta dalam pemilihan pemilu. Oleh sebab itu, namun memang Tuhan juga berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada mereka, sudah memberikan hak-haknya sebenarnya namun memang belum dijalan dengan sebabnya. Oleh sebab itu dibutuhkan rancangan kegiatan dan pembelajaran yang strategis mengenai pendidikan politik di Panti Asuhan Al-Husain Badruddin Zain. Sekian dari saya, terima kasih. Pribadi kalian Bukan melakukan bisa benar. Hari ini mana? Elisa kira-kira. Kalau misalnya nilainya 82 itu nilai pribadinya nggak 42 ya. Kalau misalnya nilai kelompok 82 nilai pribadinya ada 180. Pendidikan. Saya nggak tahu ya. Semua referensi yang digunakan